sederhana, mulai dari matematik sampai sejarah boleh itu akan proyek di sini ya. Artinya sudah menggunakan ranah belum keberapa nih kira-kira? Coba saya mengingatkan ranah belum itu ada 6 basis itu orang TP harus hafal itu. Ketika proyek UTS, UAS proyek berbasis masalah atau proyek itu kira-kira sudah ranah keberapa? Untuk anak-anak SD ya, ranah keberapa? Minimal lah. Satu apa? Ingatan. Dua, C2 Pemahaman. C3 penerapan. Ya. Jadi minimal C3 lah, bagaimana menerapkannya itu untuk anak-anak SD. Tapi kalau untuk kalian itu sudah analisis, sudah kreatif, how to identifikasi permasalahan. Nah, itu sudah analisis ya. Kemudian evaluasi, kreatif, membuat desain perbaikan kinerjanya. Jadi sudah 6 ranah gitu ya. Tapi harus sekarang diajarkan sejak mulai dari berbagai bisnis itu tidak hanya ranah C1, C2. Jadi kalau SD itu kelas 1, kelas 2 itu rata-rata proyek baseline-nya hanya sampai pemahaman. Oh ya udah paham. Ya udah paham, ngerti gitu ya. Kalau air ditumpahkan di bejana yang berhubungan dia akan sama tingginya gitu ya. Jadi walaupun bentuknya beda-beda, ada yang bulat, ada yang panjang, ada yang tinggi, itu akan bejana berhubungan itu akan sama tingginya. Pemahaman. Jadi kalau SMP SD kelas 3 itu sudah mulai penerapan. Kelas 6 sudah bisa menilai, evaluasi, kenapa, why gitu ya. Nah, di kalian ini sudah membuat desain, creativity gitu ya. Itu di ranah belum ke-6 ya. Oke, sambil nunggu teman-temannya, saya ingin reinforcement penguatan yang lalu tentang AI belum selesai ya kemarin itu. Jadi hati-hati, AI itu tidak 100% benar. Contoh gini, Anda pernah pakai Google Map? Ya. Ya. Apakah selalu benar? Tidak. Tadi sasarin ke kampung-kampung. Ada yang disasarin. Banyak sekali tuh di viral. Bis wisata mau kemana-mana, belum hafal pakai Google Map lah. Masuk ke desa-desa. Saya pernah nyoba sekali waktu lagi udah berapa lama ya. Saya dari Jakarta naik mobil mau ke tempat anakku bekerja, janjian sama anakku. Anakku kerja di Bogor Medical Center, BMC yang dekat sebelum Pakuan. Jadi keluar tol terminal sebelah kanan masuk gitu. Saya kan kuliah di Bogor 4 tahun, jadi hafal lah kalau deket-deket tol gitu, deket terminal juga tahu lah gitu ya. Pakuan juga tahu lah, 4 tahun di Bogor. Dari sini saya coba, saya sudah berkali-kali ke tempat kerja anak saya, kan dokter di situ praktek. Nah, saya mau diskusi gitu, ada nengok teman saya juga yang di situ sedang sakit. Nah, saya sekali ngobrol sama anak saya. Jadi udah biasa lah ke kantor, ke rumah sakit anak saya. Dari sini saya coba pakai Google Map. Jadi saya ikutin kan, oh benar keluar tol benar itu, keluar tol Jagorawi belok kiri benar gitu ya. Terus harusnya belok kanan, sudah nyampe, harusnya belok kanan ke rumah sakit. Enggak, suruh lurus. Saya ikutin nih, lurus saja. Lurus, kira-kira 3 meter baru balik. Jadi diputer-puterin saya. Tapi saya paham tempatnya gitu ya. Saya coba ini Google Map, ngaco ini saya bilang gitu ya. Jadi saya yakin benar bahwa Google Map itu tidak 100% benar. Saya coba, benar. Jadi diputerin 3 kilometer. Artinya apa? Ini kita dibodoh-bodohin, duit kita diambil. Itu kan internet. Internet bayar enggak ya? Kira-kira teman-teman, bayar pulsa enggak? Bayar. 3 kilometer berapa? 5 menit? 10 menit. 10 menit kali berapa uang kita? Hilang. Kali seluruh Indonesia.
berapa kali yang ketipu. Jadi Google Map itu hanya pemandu ketika kita ragu-ragu. Saya udah pernah ke sana, lupa-lupa gitu. Bolehlah pakai Google Map gitu. Atau sesuai dengan kebutuhan. Ketika udah sampai Bogor lupa, berhenti tanya orang aja, Pak, Pedigree Center Bogor mana ya? Oh, belok kiri-kiri, lebih pas. Tanya orang yang punya otak dari Allah. Ya. Jadi ternyata AI itu jangan jadi andalan kalian. Ini kalian mau tesis nih. Kalian mau tesis, saya ingatkan, jangan sampai kasus Bahlil menimpa kalian semua. Pak Bahlil itu pakai AI, yang bikin staffnya nggak mau pusing, bikinin pakai AI dan plagiatnya 95%. Sampai sekarang masih ditunda oleh UI. Hati-hati ya, sekarang era digital. Dibuatkan boleh, tetapi jangan semuanya pakai AI. Jangan sampai Anda semua di era AI bangga dengan hasil AI. Plagiat. Nggak akan keluar nomor ijazahnya. 2 minggu yang lalu, saya membuat artikel. Saya kalau mau ngomong, itu coba dulu. Saya coba membuat artikel. Saya nggak pakai Mendeley, manual semuanya. Kemudian finalisasinya saya pakai AI. Ini udah jadi manual. Pakai AI, shred. Luas, bagus semuanya. Bahasanya bagus. Tapi ketika saya kirim, nggak saya cek lagi ya, saya kirim ke jurnal. Tahu apa? Di reject. Karena plagiat 56%. Dread. Saya baru sadar. Saya cek semua, saya baca lagi. Ternyata kacau balau. Nggak sesuai dengan aslinya yang punya saya, yang nggak pakai Mendeley. Oh, pantesan di reject. Saya bicara tentang penelitian tentang pembelajaran partisipasi dan kolaborasi. Penelitian. Tetapi di dalamnya setelah pakai AI, ditambah-tambah kok ada pedagogik. Baru sadar saya, pantesan. Dari mana nih? Nggak nyambung. Dari awal bagus bahasanya. Tertata, kemudian step tertata, urutannya, kemudian dipecah-pecah tertata. Di dalamnya, setelah saya baca sadar, nggak sama. Kok ada pedagogik. Kemudian saya tanya ke teman-teman, iya Bu, kalau Pak AI gitu. Saya baru diskusi sama teman-teman yang ahli IT. Bagaimana sih AI itu pemetaannya? Jadi AI itu, komputer itu menerima masukan yang diupload kan. Misalnya tentang partisipasi dan kolaborasi. Padahal ini tentang penugasan kreatif. Tidak ada kaitan dengan pedagogik. Tetapi ada guru, dosen, siswa yang membahas partisipasi dan kolaborasi terkait dengan pedagogik. Masuk dari dipetakan, diambil oleh komputer jadi satu ruangan. Satu ruangan kan, satu ruangan gitu ya. Nah, ketika saya meminta finishing dengan partisipasi dan kolaborasi, keluarlah pedagogik. Dari situ diambil yang di pertama, slide ke bawah saya. Masuk ke artikel saya. Itu kan tugasnya AI, nggak mikir. Nah, kemudian artikel saya setelah di-recheck, saya kembalikan seperti semula. Saya cek tuntutannya only 8%. Saya jadi gini, yang buat Mendeley itu siapa sih? Orang Yahudi. Yang membuat paraphrase siapa sih? Orang Yahudi. Hampir semua aplikasi komputer yang kita pakai keseharian itu yang bikin orang Yahudi. Yahudi dinaskan oleh Al-Quran menjadi orang yang pintar. Coba baca. Ada Ustadz di sini? Ada Ustadz? Siapa ada Ustadz nih? Saya ngingetin aja. Ada Ustadz? Ada orang paham dilebihkan dari umat yang lain. Artinya dibuat pintar. Iya. Ya, ada Ustadz? Mana ada Ustadz yang paham? Di Al-Quran berkali-kali bahwa Bani Israel ditinggikan dari umat yang lain. Ini memang pintar-pintar, luar biasa. Hampir semua aplikasi segala macam, Microsoft, apa itu, orang Israel, Yahudi yang buat. Pintar-pintar dia. Orang Jerman, Yahudi, pintar-pintar gitu. Penemu-penemu. Memang dilebihkan. Dan
Ini terus aja, dan Yahudi terkenal rakus ya. Pintar menjadi ketika kita pakai Mendeley, sedotlah pulsa kita. Terus pakai paraphrase, sedotlah kita. Terus pakai AI finishingnya. Jadi semua, dan itu plagiatnya tinggi sekali karena AI itu ngambil-ngambil punya orang dan nggak tahu sumbernya, jadi seret. Ada kasus kemarin. Tadi pagi ini kita baca di studio teman-teman guru. Ada yang viral, ditanya, ibu kota Semarang di mana? Siswa banyaknya, ada siswa IKN. Tawa semua, kok IKN? Ini gurunya bagaimana? Ibu kota Jawa Tengah mana? Jawa Tengah. Semarang kan? Semarang kan jawabnya kan? Ya. Tapi itu ada anak jawab IKN. Ternyata dia buka Mbah Google. Di Mbah Google itu ada kumpulan upload dari berbagai macam. Ada seorang guru mengupload pertanyaan betul salah, di mana satu pertanyaannya, ibu kota Jawa Tengah adalah IKN. Betul apa salah? Kan gitu kan? Salah. Nah, yang di bawah itu statementnya aja, shred. Oh, jawabannya tidak. Siswa yang pertama dibuka. Kan ada 3 pertanyaan. BSBS yang pilih yang benar yang mana gitu ya. Yang kedua, ibu kota Jawa Tengah Semarang. Nah, ini mungkin siswa yang kedua ngambil shred, oh benar nih Semarang. Nah, yang pertama kan IKN. Nah, itu loh, kok nggak sama jawabannya dengan Google, Mbah. Artinya, hati-hati kalau menggunakan AI. Saya peringatkan ini. Kalian sedang mau tesis kan? Hati-hati jangan sampai. Nah, ini kasus Pak Bahlil sekarang hampir di Kemendikbud menggunakan tracking digital. Ijazah akan keluar ketika tesisnya, plagiatnya di bawah 30%. Hati-hati ya. Nah, ini era digital nih, nggak bisa bohong. Ingetin aja saya. Jadi nanti kalian tuh bikin tesis, gunakanlah otak punya Allah aja, gratis. Ngapain bikin disuruh-suruh, menyuruh orang 1 bab 1 juta, 5 bab 5 juta, terus pakai AI. Nggak keluar ijazah kalian, khawatir saya. Karena sekarang sudah pakai tracking digital. Jadi kasus Pak Bahlil itu menjadi penyadaran hampir sudah perguruan tinggi, penyaringan tesis itu jamin Turnitin pakai AI. Ya buktinya saya ngirim jurnal yang hasil AI itu dicek, langsung ada informasi ibu plagiatnya 56%. Ketika saya balik lagi pakai otak ciptaan Allah, only 8%. Itu yang saya kirim ulang yang benar itu. Jadi gunakan otak Allah. Padahal mungkin dari pertama kali pakai AI, tapi rubah Anda. Jadi Anda harus gunakan AI sesuai kebutuhan. Ya, gunakan paraphrase sendiri. Jadi misalnya makanya kan di Al-Qur'an ini ada ustadz nih, disuruh ikro. Ikro itu apa sih? Baca. Bacalah. Jadi jangan copy paste aja. Dibaca, oh yang penting diambil, kemudian di copy kita pakai copy paste pakai, kemudian dirubah pakai bahasa sendiri. Saya suka sekali makan bakso. Itu kata-katanya. Dirubahlah Anda. Makanan yang paling saya suka adalah bakso. Sama enggak? Sama. Nah, tapi itu pikiran Anda. Itu yang saya minta harapkan Anda. Bukan copy paste, bluk. Jadi buku, jadi apa. No. Enggak, gitu. Itu terus terang aja. Retensi paling rendah. Makanya akhirnya anak-anak kita viral sekarang matematik. Anak SMP 7 kali 8 nggak bisa jawab. Coba. Kan gampang. 7 kali 7 49 tambah 56. Ya. Kalau zaman dulu kan gitu saya. Dari mulai hafalan tuh sampai 11 kali 52 kira-kira berapa? 572 itu udah seret. Saya bicara itu Pak itu. Karena sekarang nggak bisa. Karena nggak pakai belum matang. Jadi mohon maaf aja, ketika kita menggunakan project based learning, itu basicnya harus kuat dulu. Tentang matematik suruh ke lapangan, ya harus tahu hitung-hitungan dong. Ya,
membuat lapangan, itu kan proyek listening, lapangan sepak bola misalnya gitu. Ukuran. Siswanya kan harus tahu berapa ukuran sepak bola, panjang, lebar, luas. Kan ada perkalian kalian. Harus hafal itu. Ukurnya panjang dulu apa lebar dulu, cara mengukurnya bagaimana. Itu basic harus bisa dulu. Makanya itu kalau membuat buku ajar bab 1 sampai bab akhir itu harus urut. Yang mudah dulu sampai yang sulit. Satu sistem supaya dia bisa tentang perkalian. Jadi ketika membuat buku modul ajar perkalian, pertama kali kan angka dulu hafal. Untuk anak SD kan sampai puluhan lah. Anak SD itu harus hafal nama-nama apa? Nama-nama angka sampai 10. Kemudian lambang, penambahan, pembagian, perkalian, dan pengurangan itu penambahan dulu. Harus penambahan, baru pengurangan, baru perkalian, baru pembagian, gitu kan? Urutannya itu bab 1, bab 2, bab 3, 4 harus urut. Teori paham, praktek, teori paham, praktek. Jadi itu kalau bikin, sehingga pada akhirnya dia kompeten, bisa menghitung perkalian. Prakteknya kasih uang 100.000. Kamu beli cabai yang sekiloan 2, ditambah bawang merah setengah kiloan 5. Kira-kira anaknya bisa enggak? Bisa ketika basicnya sudah kuat. Penambahan, kan dia berapa penambahan? 2 kali. 1 kilo 5.000 kali 2 10.000 gitu kan? Bawang merah 3,5 kilo 5 misalnya. Ya 1,5 kilo berapa? Dikalikan 5, ditambah dengan yang tadi cabai, total berapa? Berapa kembaliannya? Akan bisa jawab. Nah ini yang terus terang aja ketika akhirnya kan ada evaluasi, sekarang dievaluasi, Merdeka Belajar gagal. Kurikulum Merdeka Belajar gagal karena kebanyakan anak-anak dalang pintas. Contoh gini, zaman saya di IPB, praktek KKN itu semester 7 dan 8. Artinya 1 sampai 6 basic dulu, kuasai semua ilmu basic. Ketika terjun ke lapangan, udah paham ilmu yang bergaul, ilmu etika, membuat referensi, udah bisa etikanya. Jadi ketika di lapangan aman-aman saja, lancar jaya. Nah, anak sekarang itu ke lapangan semester 3. Merdeka Belajar, khususnya di perguruan tinggi ya. Semester 3, 5, 7 boleh ke lapangan. Bagaimana? Ke lapangan mengajar lagi. Mau ke perusahaan lagi. Mentah kan. Ilmu basicnya belum kuat. Sehingga evaluasi sekarang khususnya perguruan tinggi ya. Kurikulum Merdeka Belajar gagal. Kita akan balik lagi ke deep learning. Ini terus nanti kalau di perguruan tinggi sudah ramai ini kita, ramai sekali di perguruan tinggi karena 2 kebijakan Permen 53, Permen 44 stop. Jadi hasilnya kan begitu. 7 kali 8 nggak bisa. Anak SMP loh. Ditanya ibu kota Jawa Tengah, nggak tahu, IKN jawabannya. Ada viral itu banyak sekali. Menjadi pembelajaran kita sebagai orang tua, guru-guru semua. Jadi basicnya itu kuat dulu, dari mudah ke sulit. Pelajaran matematika penambahan dulu, udah jago, pengurangan, udah jago, ada UTS, ada UAS gitu. Perkalian, baru pembagian. Nah, nanti baru kombinasi. Ini contoh aja ya. Jadi hati-hati kalian menggunakan AI sesuai kebutuhan. Kalau hanya cari bakmi godok di Jakarta Selatan, seret, bolehlah pakai AI ya. Bener nggak? Saya ingetin aja. Jadi jangan sampai ada kasus Pak Bahlil melanda kalian. Kalian dibuatkan tesisnya 1 bab 1 juta, 5 juta ongkos kaki. Tapi akhirnya nanti ada tracking digital karena sekarang semua baik digital semua. Dengan 1 thread 100 mahasiswa tesis ketahuan. WA detek, kumpulin semua judul-judulnya, masuk semuanya kan diupload oleh Dikti, tinggal pencet thread mana yang
plagiatnya di atas 30%. Tek, 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 nggak sampai sejam. Merah, 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 merah. Paham? Saya hanya mengingatkan, hati-hati. Ya, sekarang ada digital. Gampang gitu ya menelusuri. Jadi contohkan kalian, kalau kalian WA telepon-telepon ke istrinya. Ada di mana Papa? Aku lagi kerja di kantor, padahal di kafe. Ketahuan kok di HP. Ya. Sekarang di HP itu ada nama kalian. Saya tuh belum lama, jadi saya akan mereview berbagai jurnal, mereview sebagai editor atau reviewer. Nah, sebaiknya kan pakai nama samaran. Jadi kalau menjadi reviewer namanya misalnya IB, editor juga IB. Tapi itu awal-awal apa ya? Pertengahan 24 muncul nama saya. Tadinya nggak ada. Jadi nggak pakai nama. 2004 hampir saya mereview di jurnal akademika. Nama saya muncul. Dan itu tidak boleh. Harus pakai kode. Nah, saya cari bagaimana cara cari menu menggunakan nama samaran. Nggak boleh ya. Jadi kalau mereview itu tidak boleh ada subjektivitas. Jadi kalau ketahuan, karena temannya jadi lolos gitu loh, ya kolusi. Jadi sekarang sebagai reviewer saya harus men-setting di menu review form review itu namanya IB. Reviewer _2 IB. Iva Budiningsih, nggak semua tahu gitu ya, atau I aja boleh kode, dan itu apa harus gitu ya. Kalau enggak jadi jurnalnya nanti jelek karena blank reviewer ya. Jadi yang mereview itu tidak boleh dikenal oleh author, tidak boleh, dan author tidak boleh mengenal, reviewer tidak boleh mengenal siapa autornya. Kalau kenal saya nggak mau. Berkali-kali ketika editor jurnal menyampaikan ke saya, Bu, ini tolong direview, ada nama autornya, saya kembalikan. Nggak mau saya udah kenal nama autornya. Karena udah kenal itu ada subjektivitas. Jadi ketika mereview, menilai tidak boleh ada namanya. Sekarang sudah, jadi di komputer Anda mesti ada nama Anda. Anda kirim mana aja yang buat tesis, ngirim ke Anda, itu akan terkenal. Loh, kok tesisnya Bu Afni Saraf Amri, kok ada namanya Joko? Oh, yang buat tak ke Joko. Itu habislah. Ijazah akan keluar. Hati-hati sekarang ya, mohon maaf aja. Hati-hati. Jadi saya ngingetin aja, kan saya tahu persis ya. Terutama kelas-kelas kerjasama ini. Ada yang lapor ke saya. Saya habis sekian, 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 Bu. Ya, itu bukan tesis Anda berarti ya. Tesis kasihan amat ya. Nanti suatu ketika mau bekerja itu, yang ditanya sekali, mana tesisnya? Di-track oleh wawancara, nggak boleh wawancara. Tesisnya aja. Plagiat 50%, reject. Berarti dia malas berpikir. Ya. Jadi sekali lagi sebenarnya gampang, ikro. Kalau ingin aman nyaman. Ini dan terus terang aja ini ketahuan banget karena Pak Bali menteri. Dan ini sebenarnya sudah melanda dari dulu, tapi kan masing-masing cara orang menggapai sesuatu masing-masing dan akan terlihat keberkahannya. Allah apa ya, di Al-Quran ini ada ustadznya, ada ustazah nih. Bekerjalah, Allah akan melihat pekerjaanmu. Artinya ya kalau enggak berkah ya hasilnya enggak berkah gitu loh ya. Jadi menggunakan orang, calo gitu enggak berkah itu. Itu saja, saya hanya mengingatkan saja, tapi monggo hidupnya pilihan ya. Oke, paham ya. Jadi jangan tergantung sekali sama AI. No. Itu. Ketika menggunakan otak Anda akan panjang umur. Karena Allah itu menciptakan otak tuh luar biasa gitu ya. Tapi dipakainya baru sedikit banget. Ya. Anak sekarang tuh nggak pakai copy paste gitu adanya gitu ya. Terus upload itu dengan enaknya gitu. Ini ya, dari mana sumbernya gitu. Jadi nggak jelas. Jadi tesis itu nanti bab 2 itu ada apa? Tinjauan pustaka. Nah, itu hati-hati. Jadi mendingan baca,
di copy, sumbernya ditulis, kemudian diterjemahkan sendiri, baru dipakai. Jangan blok copy gitu ya. Itu retensi paling rendah. Tidak menggunakan sistem berpikir kreatif or kritis. Tapi kalau udah baca, ikro, dibacalah itu. Dirubah. Oh, ini maknanya ini. Itu kreatif Anda. Jadi Anda tadi aja merubah. Saya suka bakso Gunung Kidul misalnya. Dirubahlah. Kalau ke Gunung Kidul, pasti saya mampir bakso kesukaan saya. Sama kan? Tapi Anda berpikir, gunakan itu akan otak Anda akan encer, nggak sering lupa nanti. Jadi ketika usia Anda 68, 78 gitu, 80 masih bisa berpikir dengan jernih, membedakan ini bagus, ini tidak, karena selalu dipakai otak Anda untuk berpikir kreatif dan kritis. Oh, ini nggak bagus, nggak cocok nih, rubah lagi bahasanya yang bagus gitu, boleh. Ya, ini saya mengingatkan, ini masih TP, nggak menyimpang dari teknologi kinerja. Ini implementasi terkait dengan teknologi kinerja pembelajaran berbasis masalah. Kelompok 3 ya, sudah ada berapa sekarang? Udah 26, alhamdulillah. Ya, kita bisa mulai. Tadi saya pendahuluan hanya sharing-sharing session, tapi terkait ya, bahwa kita sedih ya sebagai guru, orang tua, anak-anak SMP dikasih pelajaran perkalian, nggak paham, nyari-nyari kalkulator gitu, padahal hanya sampai puluhan. 7 kali 5, 7 kali 8, 7 kali 9. Mereka tidak bisa jawab dengan cepat. Monggo, kelompok 3. Kelompok 3 siapa? Bu Eni, silakan. Oh iya, monggo. Ya, Pak Jo, saya izin share screen, Pak Jo, boleh untuk jadi moderator? Ya, monggo. Yang jelas jangan copy paste words ya, sudah saya ingetin nih. Belum jadi ini Bu Vita, siapa ya yang bisa jadi host saya? Saya belum jadi host ini. Oh, ayo Pak, ini Bu siapa? Pak Hasan ada? Bu Vita Mbak yang Bia jadi ada? host. Bu Vita, izin Bu Vita. Bu Vita, Assalamualaikum. Pak Hasan ada? Pak Hasan? Ketua? Atau Mbak Bia ikut ada nggak? Maksudnya Mbak Rahayu juga ada, Mbak Rahayu. Bu Vita ini hostnya ya. Udah Bu Eni. Oh, udah Bu Eni, udah Bu Eni. Oke, ayo Bu Eni. Oke, siap. Ya, Beko. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah terlihat? Bu Asari sudah terlihat belum? Sudah. Silakan Pak Jo, moderator, nanti saya biar bacakan. Baik, Ibu dosen yang saya hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ipa dan teman-teman sekalian, pada pagi hari ini kami dalam kelompok kami akan mempresentasikan tentang bagaimana teknologi kinerja dalam PBL dan PJBL. Pertama, teman kami namanya Pak, Aspani. judul tuh nggak boleh disingkat ya. Maaf. Nih, kebiasaan ini. Iya, Pak. Judul tuh nggak boleh disingkat. Dimanapun, kapanpun ya. Judul tesis nggak boleh disingkat. Nanti diperbaiki. Baik, blok, siap, Pak. Siap. Pertama Aspani Nursela Amri, kemudian saya Ibu Juli Rahman Suman dan Ibu Eni Herlina, itu kelompok kami bertiga. Dilanjut Bu Eni. Sebentar Pak. Yang mana ini? Kita stop saya dulu.
Yang lagi nih laptopnya. Repol. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya membacakan definisi tentang program based learning dan project based learning. Program based learning adalah pendekatan pendidikan di mana siswa belajar melalui keterlibatan aktif dalam memecahkan masalah nyata dan relevan menurut Barrow dan Chambers 1980. Sedangkan project based learning adalah model pembelajaran di mana siswa aktif terlibat dalam praktek yang kompleks, otentik, dan berbasis dunia nyata untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu menurut Thomas 2000 tahun 2000. Penelitian terkait teknologi kinerja dalam program based learning dan project based learning. Itu ada beberapa penelitian yang mendukung yang menunjukkan bahwa teknologi kinerja menjadi komponen penting dalam program based learning dan project based learning. Menurut Seng et al. 2017, dalam artikel Computer and Education, penggunaan alat kolaborasi digital dalam project based learning dapat meningkatkan partisipasi siswa, keterampilan, komunikasi, dan keberhasilan penyelesaian proyek. Sedangkan menurut Hung et al. 2014 menunjukkan bahwa sumber daya digital berbasis simulasi dan video meningkatkan pemahaman siswa terhadap konteks nyata dari permasalahan yang sedang mereka pelajari dalam project based learning. Ada juga menurut Wahyuni 2020 pada jurnal teknologi pendidikan menunjukkan bahwa penggunaan simulasi berbasis teknologi dalam program based learning meningkatkan pemahaman konsep sains dan motivasi siswa SMA. Peran teknologi kinerja dan program based learning dan project based learning meliputi membantu merancang pembelajaran yang sistematis. Penggunaan LMS dalam membantu merancang, mengelola, dan mengevaluasi. Lalu ada integrasi model AD untuk mengintegrasi teknologi dalam pembelajaran. Yang kedua ada mendukung kolaborasi dan komunikasi. Penggunaan platform kolaborasi digital, Google Document, Microsoft Teams, dan Trello memungkinkan siswa untuk berkolaborasi secara real time. Yang ketiga adalah memfasilitasi pembelajaran mandiri. Penggunaan simulasi dan video Coba interaktif. diperbesar, Mbak. Maaf aja, Bu, sama iya. Bu Eni diperbesar. Tadi kalau diperbesar langsung ngeheng, Bu. Itu, Prof. Jadi nggak bisa nggak bisa kebawahin lagi. Coba dulu bentar, Prof. Oh, nggak bisa? Iya, ini waktu bisa. Ini bisa, ya. Biar kebasar. Iya. Ya, Oke, sip. siap. Ya. Yang ketiga adalah memfasilitasi pembelajaran mandiri, yaitu penggunaan simulasi dan video interaktif seperti Khan Academy, Pet Simulation, dan Coursera memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar secara mandiri sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Peran teknologi dalam program based learning dan project based learning itu ada memberikan umpan balik dan penilaian real time, yaitu penggunaan alat penilaian digital seperti Kahoot, Quizzes, dan Mentimeter menyediakan umpan balik langsung. Lalu ada penggunaan dashboard analytics dalam LMS, di mana ini adalah memungkinkan guru memantau kinerja siswa secara real time atau bisa di mana aja dan kapan saja. Lalu ada simulasi dalam pemodelan untuk pengalaman dunia nyata. Penggunaan virtual reality atau VR dan augmented reality atau AR memberikan pengalaman belajar yang otentik dan imersif. Ada juga meningkatkan efisiensi pengelolaan pembelajaran, yaitu pengelolaan proyek dengan teknologi seperti Trello dan Asana membantu guru dan siswa dalam mengelola proyek secara lebih terstruktur, termasuk pembagian tugas, pelacakan progres, dan tenggat waktu untuk mengumpulkan tugas atau materi yang diberikan oleh guru. Untuk selanjutnya saya silakan Bu Asani untuk membacakan slide berikutnya. Terima kasih Bu Eni. Izin menyampaikan slide berikutnya. Bisa dipindah Bu Eni slide-nya.
saya back lagi, kayak yang lagi nih Bu. Ya, laptop jadi agak sering hang sekarang soalnya. Bentar. Saya bosan nih. Iya, saya akan membacakan slide 6-nya, implementasi teknologi kinerja dalam sintak problem-based learning dan project-based learning. Penerapan dalam sintak problem-based learning, sintak problem-based learning melibatkan tahapan-tahapan yang terstruktur dan teknologi kinerja dapat diintegrasikan pada setiap tahapan sebagai berikut. Yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Di sini guru memutar video pendek atau menggunakan gambar dan simulasi untuk mengarahkan siswa pada masalah yang akan dibahas. Yang kedua, mengorganisasi peserta didik. Siswa dibagi ke dalam kelompok kecil untuk berdiskusi melalui platform seperti Google Docs atau Jamboard. Yang ketiga, penyelidikan atau penelitian. Setiap kelompok mencari data tambahan dari jurnal ilmiah dan melakukan survei daring menggunakan Google Form. Yang keempat, penyajian hasil karya. Di sini siswa menyajikan hasil kerja mereka melalui infografik yang dibuat dengan menggunakan Canva atau menggunakan presentasi Prezi. Yang kelima, analisis dan evaluasi, di mana guru menggunakan kuisis atau kahot untuk mengevaluasi pemahaman siswa secara langsung. Jadi penerapan sintak project based learning, pada project based learning langkah-langkahnya meliputi penentuan pertanyaan mendasar, perencanaan proyek, penyelidikan, hingga refleksi dan penilaian. Dengan teknologi seperti Trello, Google Calendar, dan Adobe Premiere yang mendukung setiap tahapan tersebut. Keunggulan teknologi kinerja dalam progress-based learning dan project-based learning. Keunggulan utama teknologi kinerja menggunakan teknologi kinerja dalam problem-based learning dan project-based learning memberikan banyak keunggulan, antara lain interaktif dan menarik. Teknologi memungkinkan pembelajaran lebih dinamis dan interaktif, sehingga di sini meningkatkan keterlibatan siswa. Yang kedua, pengembangan keterampilan abad ke-21, adanya kolaborasi, komunikasi, pemecahan masalah, dan literasi digital, semuanya berkembang melalui penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran. Selanjutnya adalah akses ke sumber belajar yang otentik. Siswa memiliki akses yang lebih mudah ke sumber belajar berbasis realitas seperti video interaktif, simulasi, dan bisa ada yang kursus-kursus online. Selanjutnya Bu Eni. Selanjutnya itu mengenai tantangan implementasi teknologi kinerja. Tantangan yang dihadapi, meskipun banyak manfaat, terdapat beberapa tantangan yang harus diatasi. Antara lain, 1, keterbatasan akses teknologi. Jadi di sini tidak semua siswa itu memiliki akses yang sama terhadap perangkat teknologi dan internet. Yang kedua, kurangnya kompetensi guru dalam teknologi. Banyak guru yang belum sepenuhnya menguasai teknologi yang dibutuhkan untuk problem-based learning dan project-based learning. Yang ketiga, biaya implementasi yang tinggi.
investasi untuk perangkat dan perangkat lunak teknologi itu terkadang menjadi kendala bagi sekolah. Jadi di sini bagaimana kita mengatasi tantangannya adalah diperlukan strategi yang tepat seperti pelatihan dan dukungan bagi guru serta kolaborasi dengan pihak eksternal. Slide yang ke-9, Bu Eni. Strategi implementasi teknologi kinerja. Strategi implementasi yang efektif. Beberapa strategi implementasi yang dapat diterapkan antara lain, yang pertama, pelatihan guru dan siswa. Pelatihan berkelanjutan diperlukan untuk memastikan semua pihak memahami dan mampu memanfaatkan teknologi secara efektif. Yang kedua, menyediakan infrastruktur. Pemerintah dan sekolah harus memastikan adanya infrastruktur teknologi yang memadai seperti akses internet yang stabil. Yang ketiga di sini tentang kombinasi pendekatan digital dan non-digital. Untuk mengatasi keterbatasan akses, kombinasi metode digital dan tradisional dapat digunakan agar semua siswa dapat terlibat. Jadi adanya kolaborasi dengan semua pihak yang akan terlibat dalam pembelajaran baik problem-based learning ataupun project-based learning. Silakan untuk kesimpulan ke Pak Zulrahman. Pak Yul. Mungkin saya bacakan aja Bu Asmani ya. Karena Pak Aisha, Pak Jul, silakan. Kesimpulannya di sini teknologi kinerja mendukung sinteks pembelajaran basic learning dan project based learning melalui alat yang memfasilitasi eksplorasi, kolaborasi, dan presentasi siswa. Teknologi kinerja mendukung pembelajaran aktif sehingga siswa lebih mudah mengakses sumber belajar dan juga mengumpulkan data dan mengembangkan solusi inovatif terhadap masalah atau proyek yang diberikan. Pengintegrasian teknologi dan project-based learning dan project-based learning mendorong siswa untuk menguasai literasi digital, keterampilan abad ke-21 yang sangat membutuhkan atau dibutuhkan dalam kehidupan yang profesional. Jadi, implementasi teknologi kinerja menghadapi hambatan seperti keterbatasan akses, lalu adanya kurangnya literasi digital, serta biaya pengadaan teknologi. Yang dibutuhkan strategi implementasi di sini teknologi kinerja dalam project-based learning dan project-based learning yang dirancang dengan integrasi dan melibatkan semua pemangku yang ada di sekolah, yaitu dengan beberapa konteks dan kepentingan kebutuhan siswa serta kapasitas sekolah. Demikian Ibu dan teman-teman semua, mungkin presentasi dari kelompok kami, mungkin ada masukan dan saran, kami persilahkan. Terima kasih. Terima kasih kelompok 3. Nanti semua di-share ya. Saya berikan penilaian di-share di forum ya. 3 kelompok yang sudah presentasi mohon di-share karena saya akan memberikan penilaian kelompoknya. Ini tambahan saja. Jadi hambatan terhadap jadi teknologi kinerja kan prestasi. Teknologi ini kan tool untuk menyelesaikan. Jadi bagaimana menyelesaikan permasalahan prestasi kerja. Ya, kalau belajar kan prestasi belajar. Ini untuk kinerja prestasi kerja. Jadi
Kalau hasil belajar itu prestasi belajar. Sekali lagi nih saya ulang berkali-kali supaya Anda paham nih. Kalau kinerja prestasi kerja orang dewasa. Ya, orang dewasa nih artinya SMA, mahasiswa itu udah dianggap dewasa lah. Apa ya? Artinya anak-anak itu siswa SMA itu udah bisa full dikasih beban tugas-tugas yang rumit-rumit ya. Tool-tool digital itu kan rumit termasuk ya. Jadi hambatannya harus punya akses internet yang lancar. Nah, yang penting aplikasi teknologinya tadi itu bisa nggak mahasiswa itu menggunakan kuisis, menggunakan kahot, itu kan harus diajarkan dulu. Ya, jadi bukan mata-mata Pak Guru langsung pakai kuisis ya, pakai kahot ya, nggak begitu. Diajarkan dulu how to menggunakan kuisis, how to menggunakan kahot, kan gitu ya. Ya enggak? Nah, itu yang harus diajarkan dulu. Sering-sering itu dosen guru-guru asal aja. Jadi mohon maaf, perlu literasi teknologinya harus jago juga. Ketika kita menyuruh orang menggunakan teknologi, cek dulu siswanya paham enggak. Karena terus terang aja kalau nggak paham diajarkan dulu supaya seragam hasilnya sama. Jadi ketika pembelajaran PBL dan PBS, PBL dan proyek dan berbagai masalah PBL itu guru-guru mohon maaf harus dipastikan memberikan tool yang jelas supaya tidak bingung, tidak ini sehingga penyelesaiannya sama. Saya kemarin penelitian di MAN ya, di Madrasah Al-Ihsan Jakarta Timur, beberapa kali penelitian. Salah satunya penggunaan media pembelajaran. Satunya menggunakan digital, satu kelas ini, satu lagi non digital. Jadi membuat promosi produk makanan yang dibuat kan di PKBU membuat makanan dari kentang, ada yang bikin sate, ada macam-macam lah. Kemudian dipromosikan. Promosinya satu pakai digital, yang satu pakai manual, poster, bikin poster, gambar-gambar manual pokoknya. Hasilnya gitu ya. Secara kasat mata, kualitas bagusan yang mana kira-kira? Digital, rapih gitu ya. Jadi ketika video juga videonya rapih, video itu artinya terlihat bagus, film menarik gitu. Oh, ada orang lagi motong-motong gitu. Jadi lu ketawa-ketawa lucu, menarik gitu ya videonya. Tapi ketika yang manual itu kan bikin poster kan promosinya ya, promosi satu video, satu poster kan mati, gambarnya juga nggak bagus, mencong-mencong gitu kan, manual kan ya, bikin kentangnya juga nggak sesuai dengan kentang yang benar, acak adu lah pokoknya itu. Tetapi dampaknya membuat kebahagiaan adalah yang manual. Mereka karena sulit sehingga beramai-ramai kasih warna begini, jadi rame, gayang. Kolaborasinya, partisipasinya aktif semuanya. Bikin kentang aja yang salah kentang begini, ada kentang 5 kentang berbeda, ketawa semuanya. Nggak sadar ketawa semuanya. Tertawa itu bukan hal yang mudah membuat orang tertawa. Mereka tertawa bahagia. Jadi setelah diteliti tes tingkat kepuasan siswa, yang bagus adalah yang membuat secara manual. Ketika yang digital teknologi nggak ada, saya bahagia. Jadi tidak sempat yang misalnya edit kan satu orang aja, mengedit satu orang saja, ya enggak, coba mengedit dua orang gitu. Jadi ketika digital itu partisipasi semuanya tidak terlibat karena pembagian tugas iya, tapi ketika editing spesifik karena hanya satu orang yang jago gitu, yang nggak jago ya nggak bisa. Tapi yang manual ketika editing merubah semua rame-rame ketawa-ketawa gitu. Jadi dampak daripada inovasi pendidikan sering membuat kecemasan tidak bahagia. Jadi egois, nggak peduli gitu ya.
sesama nggak ada. Jadi teman yang bikin video ya udah selesai, udah ya kemudian aja ini cek, coba cek udah. Yang membuat satu orang saja. Tapi ketika yang manual, ada kuning, jangan, coklat. Jadi ramelah mereka, masih baru tuh sudah ketawa semuanya. Ketika presentasi ketawa semuanya, lucu-lucu, salah-salah ketawa. Itu yang penting. Jadi makanya orang bule-bule itu paling suka datang ke Indonesia. Ramah-ramah, peduli, kita nggak banyak yang gaptek, karena kita saling tolong menolong, saling tanya menanya gitu ya. Peduli sesama itu luar biasa. Menjadi tangan mempersatu kesatuan Indonesia. Kita berbeda segala macam, nggak perlu berantem, bergandeng tangan. Beda dengan Malaysia, coba cek di Malaysia. Orang Cina Malaysia nggak bisa bahasa Indonesia, pakai bahasa Cina. Di Indonesia nggak ada. Semua pakai nama Indonesia, bergandeng, kepedulian sesama. Di tengah jalan ada orang sakit, pasti kita akan bantu mereka, siapapun dia. Itu orang Indonesia. Jadi ini yang akan hilang ketika, hati-hati nih guru-guru. Ketika tadi ada yang menyampaikan perlunya kombinasi. Jadi kolaborasi, partisipasi aktif, nggak akan jalan kalau full semuanya digital. Cukup di rumah satu orang dia cukup kok, nggak perlu teman-teman. Tapi ketika manual, jadi gabungan. Oke, pagi digital, kamu buat makanan, bagian belanja ada, bagian bikin nyiapin bahannya, beli apa, karena macam-macam dibagi. Belanja bahan mentah siapa, belanja bikin pisang goreng misalnya, siapa belanja siapa yang ini, pembagian itu nanti dari satu. Nah, ketika promosi pakai video, kan gabungan itu. Iya. Mereka membuat bahagia. Jadi sudah kamu jadi yang bikin video, percaya deh kamu kan jago. Tapi tadinya udah capek gitu, udah membuat bahannya, pisang gorengnya udah jadi. Sekali lagi, hasil penelitian saya, ternyata pekerjaan-pekerjaan yang manual membuat siswa bahagia. Dan itu hilang ketika teman-teman semua masih menggunakan tidak ada gabungan dengan manual. Teknologi, inovasi teknologi pendidikan bisa membuat orang tidak peduli sesama. Dan itu kita hindari. Kita manusia sosial. Akan hilang itu ketika kita ditekan terus-terusan. Baik digital. Coba kalian perhatikan di rumah masing-masing. Ketika makan bersama, pasti pegang HP anak-anaknya. Kumpul keluarga, hehehe, cium kanan cium kiri, ketemu saudara, silaturahmi arisan. Ya Bu Asfani ya, arisan. Keluarga, ini ada selama agama, semua HP-an semua. Coba cek. Apakah itu? Kita sedih ya. Jadi saya sebagai orang tua, anak datang ke rumah saya, hari Sabtu Minggu sudah datang gitu ya, cium mama terus baru ngobrol sekali, saya bingung. Sana mojok HP anak saya yang kedua, yang ketiga HP-an, cucu HP-an semuanya. Saya jadi bingung. Saya mau ngomong apa, mau cerita ke siapa? Sini, Mak. Susah. Tuh, sini sebentar, sini, saya bilang. Dampak dari inovasi teknologi. Dia bicara. Hanya kita rame-rame. Saya beli rujak yang soal mereka. Ya ada rujak nih. Baru buka HP-nya semua. Makan terus rame-rame. Baru mereka, iya ini rujaknya. Komentar lah. Yang podcast yang asem lah, yang apa. Akan jadi rame gitu loh. Jadi kita orang tua, guru-guru ini harus pandai-pandai mengambil momen supaya mereka bisa komunikasi dengan kita. Ada teman-teman. Masuk ke ruang makan, nggak boleh pegang HP. Kalau nggak pegang HP, nggak makan. Boleh itu kok. Boleh pegang HP setelah belajar. HP taruh. Boleh. Dan itu harus. Jangan dibiarkan full anak-anak pegang HP. Karena kepedulian sesama nggak ada. Ya. Sekarang banyak orang tua sendirian, sakit juga nggak ada yang nengok banyak. Kok bahkan dibunuh-bunuh gara-gara negor-negor suruh belajar-belajar. Kasus di Pondok Labu. Kesel. Lagi main HP melulu suruh belajar. Dibunuhlah bapak ibu, tusuklah bapaknya, ya sedih ya karena sudah kecanduan. Nomophobia namanya, kecanduan HP. Nomophobia itu nomophobia. Jadi kalau nggak ada mobil, nggak ada HP, gelisah. HP 2% gelisah, dikit-dikit buka
dikit-dikit buka gitu ya, apa Instagram atau Facebook. Itu TikTok. udah tanda kecanduan. Jadi sekarang sekolah-sekolah udah sebagian membolehkan HP masuk kelas. Coba aja. Jadi itu kemajuan teknologi, kita tidak bisa mencegahnya karena memang itu, tapi kita harus mengantisipasinya. Bagaimana kiat-kiat guru mengkombinasikan siswa belajar bersama, aktif bersama, dan kepedulian sesama. Karena ketika itu dibiarkan, nanti adik jatuh diam saja, ada orang lewat jatuh jalan aja, coba di negeri barat orang jatuh kesakitan segitu yang menolong langsung jalan aja, kan kita tolong kan harusnya. Itu dari saya kesan dari penelitian saya tentang berbasis project masih SMA, ini SMA itu. Jadi lebih ternyata mereka lebih puas terhadap tugas-tugas yang ada manualnya gitu ya. Oke, monggo siapa yang mau tanya jawab, tadi banyak sekali yang perlu ditanyakan ya. Yang saya komentar itu keterbatasannya yang perlu kita antisipasi. Janganlah kita sebagai makhluk sosial itu hilang kepeduliannya, sedekah gitu ya. Sekarang saya sudah mulai takziah nggak perlu ya. Cukup innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kirim gitu kan. Yang datang jangan tetangga-tangga saja. Teman-teman dekat jauh, Mas sudah cukup ini aja. Sebenarnya bagus itu datang ya. Datang dia akan senang gitu, Bu. Saya kira yang meninggal itu nggak mengharapkan itu apa yang ada baskom, ada berasnya terus kasih duit itu enggak, tapi datang kepedulian, dipeluk, dicium gitu ya, sabar ya, tabah ya gitu. Itu yang sebenarnya memberi kekuatan ya. Oke, monggo ada yang mau bertanya tadi, ini menarik sebenarnya ya, pro dan Itu kontra. Pak Jo juga lagi takziah, Prof. Berarti ya? empati, iya takziah. Jadi, aduh aku lagi takziah ya presentasi Pak Jo. Nggak apa-apa. Ya, jadi takziah itu penting ya. Jadi kalau Anda ada keluarga dekat, datanglah gitu ya, datanglah. Soalnya ketika Anda kesusahan didatangi juga. Tapi kalau Anda nggak pernah datang, cuma kirim-kirim doang. Nanti kalau Anda kesusahan nggak ada yang datang, sedih bukan ya? Ketika kita ada yang keluarga meninggal, nggak ada yang datang, sedih banget. Ya, keluarga, teman nggak datang. Cuma tetangga berapa sih tetangga, paling 10, nggak sampai 40 orang. Sedangkan ada hadis Nabi mengatakan ketika mayat diantar ke kuburan ada 40 orang, insya Allah masuk surga. Nah, kita berharap kan kalau keluarga kita ada yang meninggal, ya 40 orang lah yang datang gitu ya, mendoakan. Ya, oke, monggo. Masih ada waktu 20 menit untuk bertanya jawab. Ya Bapak Ibu, kami persilakan untuk yang ada bertanya atau memberikan masukan, saran dan kritiknya. Sharing dari pengalaman, membuat kan dari pengalaman saya ya Prof. Kemarin kan ini di semester ini di sekolah saya di SMA Negeri 113 diinstruksikan bahwa saat mereka belajar itu HP semua dikumpulkan. Ya, bagus. Nah, itu kemarin sudah saya terapkan juga ke anak-anak. Ayo HP semua dikumpulkan, kalian diskusi tentang promosi gitu kan, promosi usaha. Bu, tapi ini kita nggak tahu, coba kamu dengan pengetahuan kamu dulu. Mereka diskusi, memang mereka malah senang ketawa ketiwi pada cekikak-cekiki itu. Iya. Jadi udah diterapkan di SMA. Ya. Ya. Jadi anak-anak itu harus dibuat bahagia, ya. Iya. Jangan stres, pusing gitu ya, sendirian gitu ya. Nanti jadi itu nonton film-film horor, dianggapnya itu benar. Ya, bahwa membunuh orang, melukai orang itu dianggapnya benar karena dari kecil masukannya itu gitu loh, tidak ada kepedulian, menolong. Itu sebenarnya diskusi itu belajar, oh gambarnya kurang bagus tambahin kuning. Nah, itu kan menolong. Jadi bagus, oh kurang merah tambahin merah, yang suka merah. Jadi variasinya luar biasa gitu ya. Jadi sebaiknya ini mohon diterapkan, HP itu jangan dikumpulkan pagi. Nanti ngambilnya boleh setelah pulang. Jadi ada pembatasan supaya lihat kanan kiri, ada yang sakit perut. Coba kalau sudah dipegang HP ya, di depan harus sakit perut, ada apa, nggak peduli mahasiswa yang lain. Jadi jam pertama itu dikumpulkan, ada kotak, dikumpulkan semua di kotak di depan kelas.
Nanti setelah mau istirahat mereka boleh ambil lagi, nanti masuk lagi masukin lagi gitu ke situ. Ini baru diterapkan Ada ya, semester sekarang. ada pembatasan. Kita kan ketika M-learning itu udah masuk. Jadi nanti setelah pulang PR-nya boleh menggunakan video buat promosi pakai video, tapi di dalam Iya. diskusi no HP gitu ya. Sehingga Iya. mereka berinteraksi ya. Dia ada Mereka dibatasi terima waktu. sih, kemarin mereka sudah terima karena saya kasih alasan kenapa kalian begini-begini. Saya kasih alasan begitu, jadi mereka oh iya, yang tadi sampaikan Pak Viva juga ada peristiwa yang itu juga saya sampaikan ke anak-anak. Itu Ya, mereka ya. terima. Ya, adakah semua seperti itu kayak Bu Aswani? Ya, Bos, Ada komen? kebetulan Bos Tani, Prof. Viva, saya dari awal, saya walas sekarang ya tahun ini ya. Itu dari awal saya sudah suruh anak beli box putih, taruh di depan meja paling depan, dan HP setiap masuk langsung taruh di sana. Sama kayak Bos Tani, istirahat kalau bisa diambil. Jadi mereka tidak pegang HP selama belajar. Alhamdulillah mereka disiplin, Prof. Jadi saya Ada pantau ya. terus. Saya pantau. Jadi yang megang HP hanya ketua kelas dari saya, Prof. Aku cari info Oh, gitu. penting dari sekolah atau dari mana mereka. Jadi yang bukan hanya ketua kelas besar dari saya. Untuk menginfokan ada info penting dari guru atau dari tugas-tugas yang mereka dapat nanti dari guru yang tidak masuk misalkan gitu. Pokoknya saya gitu, Prof. Jadi yang megang HP ya ketua kelas. Sedangkan yang tidak pegang HP itu aja istirahat. Gitu. Alhamdulillah mereka Dampaknya sampai luar ikut. biasa ya, kelihatan mereka tuh ceria, Iya. sosialisasinya tuh ada. Dampaknya memang luar Jadi, biasa sih. jadi buatlah mereka bahagia ya, karena Iya. nggak mudah untuk bahagia. Kalau kita bahagia, gampang ngarahinya. Suruh belajar matematik gampang, tapi kalau udah senap, udah nggak suka dulu. Nggak ada, kita semua pelajaran itu bisa gampang, mudah. Nah, karena tidak ada arahan, tidak mau bahagia. Jadi ketika pelajaran matematik kan paling dianggapnya paling susah. Buatlah dia bahagia dengan cara seperti itu yang mudah-mudah, lucu-lucu, sehingga dia akan tertarik. Ternyata gampang ya belajar matematik gitu kan, bukan hanya menjadi momok gitu ya, matematik itu paling susah, enggak gitu ya, matematik paling mudah sebenarnya. Jadi buatlah mahasiswa itu siswa bahagia. Karena saya kemarin hasil penelitian itu saya mengacu pada hasil penelitian Meng itu dari ahli teknologi pendidikan, bahwa dampak daripada inovasi pendidikan membuat siswa cemas dan tidak bahagia. Jadi ya itu cemas, gelisah gitu, yang nggak bisa curhat gitu. Kalau biasa mandiri kan nggak bisa curhat, nyari temannya siapa, nggak punya teman dekat. Dan kita didik anak-anak kita best friend. Ya, best friend itu yang bisa sedih, di mana ibunya ada tempat cerita gitu ya. Itu sesuatu yang membuatnya Besti sekarang, Prof. Makanya anak-anak saya suka tanya cucu saya, kamu bestinya siapa gitu. Oh, si A, si B. Oh, cowok semua gitu. Saya tanya. Jadi anak-anak sekarang itu udah tahu pacar. Besti saya marahin saya mulu tuh, Prof. Besti saya marahin saya sekarang itu ya udah tahu besti, udah tahu pacar. Saya tanya, besti kamu siapa? Anak TK nih itu tuh saya, si anak kok bestinya cowok, itu kan pacar sama besti beda, aku bilang gitu kan. Pacar nanti kalau 18 tahun, kalau sekarang namanya besti, teman akrab, teman berbagi. Kalau kamu jatuh ditolongin, kalau kamu kepipis takut diantar sama temennya, berbagi makanan, itu namanya besti, tempat cerita gitu. Kalau di ulang tahun kamu gift, itu namanya besti gitu kan. Nggak semua kamu sekelas dikasih gift kan, yang dikasih gift orang deket-deket saja. Udah semuanya ajarkan itu, who is si besti, who is si pacar gitu loh. Nah, sekarang udah tahu TK itu pacar-pacar. Astagfirullahaladzim. Oke, jadi sebenarnya banyak sekali ya, masih ada 15 menit, monggo sharing-sharing Pak Nur kejadian. Hasan mau bertanya, saya mungkin Pak mengangkat tangan. Monggo Silakan pada Pak Nur tim. Bu Hasan. Asmani ada yang mau tanya nih, timnya. Pak Nur Hasan, persilakan. Baik, terima kasih. Mohon izin Prof. Ipah, mohon izin teman-teman tim penyaji serta teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin ada yang ingin saya tanyakan terkait dengan kinerja, bahwa menurut pendapat saya bahwa kinerja seseorang atau mungkin kinerja guru itu kan keberhasilannya dipengaruhi oleh banyak faktor, begitu ya. Artinya baik faktor internal maupun faktor eksternal. Nah, faktor internal ya salah satunya mungkin
bisa saja seorang guru atau pekerja memiliki problem atau masalah di dalam rumahnya, kemudian ada problem kesulitan di dalam belajar, atau mungkin ada problem penyakit dan lain sebagainya, sehingga kinerjanya menjadi ya, terhambat atau sedikit terhambat. Nah, tadi disampaikan oleh tim penyaji pada kolom kesimpulan bahwa implementasi teknologi kinerja ini kan menghadapi hambatan, ya, seperti keterbatasan akses, kemudian kurangnya literasi digital, ya, serta biaya pengadaan dan lain sebagainya. Nah, ini kan lebih condong kepada faktor eksternal, begitu ya. Ya, itu lebih condong kepada faktor eksternal. Nah, bagaimana kalau dikaitkan dengan kinerja ini dengan faktor internal yang seperti yang saya sebutkan tadi, begitu. Nah, yang ingin saya tanyakan, apa yang dilakukan barangkali oleh tim penyaji untuk menyelesaikan kendala seperti yang saya maksud. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Asfa'ani dan tim. Bu Eni. Ya, Mas Hani mau coba atau saya? Ya, saya coba jawab ya Pak ya. Jadi kan kalau faktor internal itu berasal dari dalam diri individu itu ya. Di sini ada kondisi psikologisnya, pengetahuannya, motivasi, dan mungkin keterampilan yang dimiliki oleh guru dalam melaksanakan tugasnya. Jadi di sini ada apa yang akan kita lakukan atau pihak sekolah yang lakukan itu mungkin kita memberikan motivasi ya, dorongan bagi guru untuk bagaimana lebih semangat. Begitu, terus bisa juga memberikan reward ya kepala sekolah untuk guru-guru yang bagus lah, yang lebih produktif lah gitu ya. Dan juga di sini adanya kalau di tempat saya itu kepala sekolah itu beliau mengadakan selain tambahan untuk keterampilan Bapak dan Ibu guru, kepala sekolah ini juga mengadakan pengajian secara rutin. Jadi supaya secara psikologis itu guru-gurunya juga mentalnya stabil, terus masukan-masukan dari segi keilmuan agamanya juga mereka dapatkan, ketenangan jiwanya, dan kepala sekolah juga dengan legowonya beliau mau menerima curhatan dari kita. Contohnya saya kemarin selama tahun-tahun kemarin 2024 itu banyak problem, PR rumah banyak banget. Saya juga konsultasi kepada Bapak Kepala Sekolah tanggapannya luar biasa, senang gitu. Berarti saya dipercaya sebagai seorang pemimpin, begitu kemarin Kepala Sekolah menyampaikan pada saya, dan beliau selalu WA saya juga, bagaimana Bu Asfani keadaannya, suaminya, anak-anaknya gitu. Sampai anak saya aja yang pertama yang sekolah di tempat saya itu beliau panggil, diberikan motivasi karena beliau melihat ini kok anaknya Bu Asfani ini berubah gitu kan. Berubah kenapa? Jadi dikasih masukan, beliau diberikan gambaran, jadi jangan terpengaruh dengan keadaan orang tuanya. Begitu kemarin yang pengalaman saya saat di sekolah ini. Monggo Bu Eni tambahannya. Benar ya Bu Asfani ya, karena menurut saya itu guru itu harus bahagia dulu. Ya. Kalau guru nggak bahagia, pasti di kelasnya tidak akan bisa belajar dengan tenang, dan pasti juga tujuan pembelajaran nggak akan tercapai. Karena saya pernah punya teman itu orangnya emosional sekali, Prof. Iva. Jadi kalau dia sadar ibadah sama suaminya, pasti kelas itu dimarahin semua sama beliau. Banting pintu, dimarahin. Pokoknya kasih tugas, kasih apa, pokoknya anak-anak jadi nggak kondusif di kelas. Jadi menurut saya itu benar Pak Hasan ya. Yang penting adalah internal kita dulu sebagai guru. Kita harus bahagia. Gimana kita mengelola emosi kita? Kita paling penting. Kita juga pasti kita punya
kita punya pengalaman pribadi masing-masing ya, kita berantem sama pasangan ya kan, ada masalah keluarga seperti apa. Jadi menurut saya tuh guru adalah aktor, gimana dia harus bisa berperan. Kalau guru kebawa emosi dengan masalah di rumah, dia akan terbawa di kelas gitu kan. Jadi kita harus bisa mengelola emosi kita sebagai guru. Bagaimana memperankan aktor yang baik sebagai guru yang bisa legowo dengan masalah yang ada. Jadi di kelas itu dia tetap aja akan bahagia seakan-akan tidak ada masalah di rumahnya. Dengan gitu pasti tujuan pembelajaran akan tercapai. Tapi kalau kita membawa emosi kita dari rumah ke sekolah, terus kita di kelas marah-marah, anak-anak akan takut. Mas Fani, tidak anak takut. Anak pernah cerita sama saya, Bu, saya ngerti sama Bu ini, kenapa? Benar-benar marah itu emosional banget, sampai dibanting semua barang-barang di kelas. Karena nggak bisa mengolah emosi kita. Jadi pentingnya internal itu ya seperti itu bahasannya. Karena kita bisa belajar, misalnya teknologi kita bisa belajar. Belajar gimana bikin kuisis, belajar gimana bikin media pembelajaran, tapi kalau emosi kita tidak kita kontrol, susah nanti. Jadi itu adalah gimana mengolah emosi. Menurut saya itu pasan. Terima kasih. Ya, guru juga harus punya bestie. Itu bahasan jawabnya pas banget itu Bu Afan dan walaupun contoh-contohnya. Jadi ketika faktor internalnya terganggu, jadi memang tadi di materinya itu hanya eksternal doang, betul pertanyaannya Pak Nelson jadi memancing nih. Jadi saya juga ingat, iya ya tadi yang disampaikan ada hanya eksternal doang. Apa tadi ada akses internet, literasi digitalnya rendah gitu ya. Ketika guru nggak ngerti apa bagaimana kuisi, bagaimana kahot, bagaimana apalagi siswanya gitu. Jadi perlunya internal juga ya kompetensi gurunya bisa enggak. Jadi ketika gurunya belum tahu kahot ya janganlah dipaksa-paksa pakai kahot gitu ya. Janganlah guru-guru pakai kuisi yang belum paham, diajarkan dulu. Jadi ada pembelajaran dulu guru-guru. PBL nanti kepala sekolah, pelatihan, kahot, kuisis gitu ya diajarkan dulu. Kemudian itu happy, jangan sampai guru tuh namanya manusia, emang nggak ada masalah dengan keluarga, dengan anak, dengan pembantu, dengan tetangga, dengan sesama, dengan kepala sekolah, ada aja di lingkungan pekerja ya pasti dengan saya dengan gitu, dengan rektor nggak paham, dengan wali satu nggak paham, dan kapolri nggak sepaham, dengan dosen nggak sepaham, itu hal biasa. Tapi harus kita ayo kita rapat bersama yang mana kesepakatannya, dibuat happy, jangan kita unek-unekan. Kalau unek-unek nanti ketemu orang, jadi apa lama-lama jadi apa ngegosip apa sih namanya? Kalau hibah. Jadi nggak bagus. Tapi kalau curhat punya base itu lumayan. Mestinya sudah jangan dipikirin, udah biasa aja, tenang. Udah lega itu kalau ada teman yang tempat curhat itu kan akan dia sabar aja gitu, di atas langit masih ada langit. Bestinya galak, Prof. Jadi guru-guru harus punya bestie nih, bapak-bapak punya bestie. Jika nggak suka berantem sama istrinya langsung ke muridnya, kasihan. Punya bestie cerita, waduh pusingnya, tolong udah wakili aja. Jadi kadang-kadang kalau kita lagi nggak nyaman, janganlah berhadapan dengan orang lain, tolong deh wakili aja deh. Saya lagi nggak enak, nggak sehat misalnya apa gitu ya, nggak apa-apa. Jadi jangan dipaksakan, yang penting harus kita bahagia ketika mengajarkan kepada orang, ketemu orang. Bahagia kalau nggak bahagia itu kelihatan kok gitu. Makanya perlu ada bestie gitu ya. Kita tempat curhat supaya lega. Nanti kan temannya sabar di atas langit kamu diuji oleh Allah kan gitu kan. Jadi bestinya ada yang galak, ada yang ngasih masukan nih. Pak Hasan ngasih masukan, Bu ini galak banget gitu. Ya, sebenarnya bersani loh. Jadi memang itu kan karakter, tapi galak belum tentu. Saya di kampus terkenal galak. Jadi bukan itu, tapi kita happy gitu ya. Happy itu kalau keras, kalau itu kan karakter. Tapi yang penting happy, jangan sampai marahin orang, ngomelin orang, merugikan orang gitu. Berarti sayang sama saya. Yang penting happy gitu, nggak gampang loh buat happy itu. Lagi nggak gampang membuat kita nih sesama teman senyum gitu ya, happy gitu. Mangan kumpul, itulah orang Indonesia. Makanya ramah itu. Kenapa orang-orang luar negeri itu memberikan karakteristik orang Indonesia ramah-ramah, karena 80% adalah umat Islam yang antara sedekah, menolong gitu. Sedekah itu apa saja gitu ya. Sedekah itu bagian daripada
Coba mati yang di bawah 3 kan, ilmu bermanfaat, anak soleh, amalan baik kan itu. Jadi itu Sedekah konsep jariah. kita. Jadi enggak, itu membuat kita ramah. Bagaimana kita memberi sesuatu kalau mereka apa galau-galau nggak akan mau diterima. Nih, saya kasih kamu nih, awas dia, nggak akan mau. Sorry ya, tapi ini loh saya kasih kamu, mudah-mudahan bermanfaat. Senang itu. Dengan senyum, ngasih sesuatu dengan senyum itu beda ya dengan yang jadi ngasih pelajaran juga harus senyum. Nggak gampang ya apa dengan Bu Eni itu. Permasalahan di rumah dibawa, enggak dibawa di tempat kerja, nonsen. Sementara di jalan iya, itu pun nggak gampang itu pastinya. Jadi yang suka emosi kan ibu-ibu nih, sedangkan maaf aja, guru-guru rata-rata ibu-ibu, bener nggak? Nah, hati-hati nih. Jadi kalau ada di rumah itu sabruk-abruk dari pagi, karena kalau ibu-ibu kan dari jam 4 sampai jam 8 malam masih kerja ya. Banyak profesi ibu-ibu. Oh, emosinya tuh kadang-kadang bisa berubah-berubah gitu ya. Jadi nggak gampang sekali lagi membuat kita bahagia, tapi minimal kita punya bestie itu bisa meredam emosi kita. Nonsen kalau emosinya itu stabil. Kalau bapak-bapak memang ditadirkan emosinya itu logika, pakai logika ya. Kalau perempuan kan udah dinaskan bahwa kita emosinya yang menonjol itu. Makanya Allah menciptakan harus menikah. Yang punya rasa banyak itu ibu-ibu, nggak tegaan. Kalau bapak nggak peduli gitu kadang-kadang ya. Nggak kepeduliannya beda dengan ibu-ibu gitu ya. Ada kucing nggak kasih makan, kucing kelaparan aja bapak nggak peduli. Ibu pasti peduli, beliin, kasih makan kepala ikan itu ibu. Beda kepeduliannya, rasa ya. Jadi makanya suruh nikah gitu ya. Menikah itu gabungan antara logika tinggi sama emosi tinggi, seret. Jadi seimbang. Oke, ada lagi Pak Nur Hasan, pertanyaannya udah bagus tadi itu ya. Jadi mohon teman-teman ini lengkap dong ya kalau membuat mau diingatkan dari Pak Nur Hasan, membuat statement bahwa keterbatasan dari program tadi itu teknologi kinerja terhadap proses pembelajaran. Jadi gurunya itu harus apa keterbatasannya itu. Jadi faktor internal iya, eksternal iya gitu ya. Dua-duanya itu harus dimunculkan. Ditambahin aja Bu Eni tadi bahasanya Pak Nur Hasan itu melengkapi. Ya, Prof. Saya tambahkan. Ya. Ada lagi? Oh, udah pas ya nih kalau di saya tuh jam saya. Apa masih ada lagi? Ada yang mau bertanya lagi? Monggo. Atau Pak Nur Hasan mau nambahin? Tadi kan kok pertanyaan, pasti Pak Nur Hasan punya tambahan jawaban. Pak Monggo Nur Hasan nambahin biar sejuk. Biar Bos Tani tambah keren, PPT Bos Tani ya. Biar sejuk. Mungkin yang lain ada yang mau bertanya kali, Bos. Pak Hasan aja. Nambahin. Tausiah Pak, tausiah. Monggo yang lain, mungkin Pak Zuli, Pak Usman, atau Pak Iwan Setiawan mau bertanya tadi tentang proses PBL dan apa project dan pay project. Pak Zul, boleh nambahin Pak Yul? Oh, lagi takziah. Cukup? Cukup ya? Cukup barangkali, Prof. Ya, oke. Jadi saya mengingatkan ya. Jadi tidak mudah, mohon maaf aja, tidak menjadi solusi segalanya. AI itu sekali lagi kita menggunakan kebutuhan saja. Ya, kebutuhan kita perlu ya. Misalnya, jadi ChatGPT, mohon maaf aja, bukan andalan. Ya, jadi ketika Anda buat tesis, finalisasi pakai itu cek rakyat tinggi sekali. Tapi dibaca ulang, coret ganti yang nggak sesuai karena saya ngecek sendiri ketika udah bagus saya finalkan kok ada kata-kata pedagogik padahal kita nggak pedagogik. Oh, tambahan dari AI, coretin saya, hapus banyak dihapus itu karena AI itu kan tadi pemetaan pengasuhan dari segala macam gitu, hanya salah ya benar dijadikan dipetakan, kita tanya yang keluar itu. Jadi terus terang saja sekarang perguruan Kemendikbud sudah menggunakan saya dapat info dari Pak Misbah bahwa Kemendikbud sudah pakai tracking digital. Jadi keaslian suatu karya ilmiah UI udah pakai sekarang gara-gara kasusnya Pak Bahlil. Jadi tesis itu maksimal 70%
originalnya, dan yang 30% boleh dibantu oleh AI. Jadi itu dari saya, hati-hati kalian mau tesis gitu. Mungkin pas Anda tesis sudah diberlakukan gitu ya. Jadi gunakanlah otak ciptaan Allah aja. Kalau AI itu bikinan manusia ya, bikinan manusia dan pasti ada kelemahannya, dan lebih bagus gunakan buatan dari Allah SWT aja. Oke, terima kasih atas presentasinya. Minggu depan kita ke kelompok 4. Jadi ini merupakan pertemuan ke berapa saya? 11 ya. Jadi kita masih ada 2 kali lagi. Nah, minggu depan teknologi kinerja jarak jauh nih ya. Jadi guru-guru yang kita kan ini berbicara prestasi guru dalam pembelajaran jarak jauh nih, bagaimana ini saya bilang permasalahan terkait dengan prestasi guru-guru dalam kinerja guru-guru dalam melakukan pembelajaran jarak jauh. Nggak gampang ya jarak jauh. Jadi pembelajaran jarak jauh itu untuk perguruan tinggi yang dibolehkan adalah berlaku untuk semuanya adalah PT unggul negeri, ITB, UI dan sebagainya itu boleh menggunakan MRS jarak jauh siswanya seluruh Indonesia. Kalau MTP karena akreditasinya klasternya belum unggul, baru madya di nomor 3. Jadi unggul, mandiri, madya, pratama, binaan. Kita masih tengah-tengah. UI itu masih tengah-tengah klasternya. Tidak boleh menerima mahasiswa di luar perbatasan 1 kabupaten. Jadi ini saya cerita kasus ya, kemarin itu saya dimarah-marah, dipanggil oleh LED 3 karena MTP menerima mahasiswa dari Sukabumi. Great. Saya tidak tahu menahu, nggak pernah diajak rapat, tahu dipanggil saya, ditamparlah saya. Great. Nggak ngerti aturan. Saya tanya, aturannya apa? Ya, kalau untuk UIA dibolehkan hanya menerima mahasiswa perbatasan. Jadi kalau UIA kan ini di Jakarta, boleh menerima mahasiswa 1 kabupaten perbatasan. Jakarta, Jakarta jelas semuanya boleh. Jadi kalau ada mahasiswa dari Jakarta Utara boleh. Depok, Tangerang, Bogor, Bekasi yang boleh kabupaten. Sukabumi nggak boleh. Dari Bandung nggak boleh. Sekarang ketahuan sekarang pakai KTP kan. Jadi NIM nomor Indomaret dasarnya KTP nanti. Surat KTP. Nah, ketika masuk kok NIM Sukabumi, ketahuan. Sampai saya dimarahin begini. Sama wakil LLDT 3. Koordinator ya, PTS wilayah Jakarta. Ibu, apapun yang dilakukan Ibu UIA di Natuna sana pun ketahuan. Kita sembunyi-sembunyi. Jadi kemarin kasusnya Pak Fahri menyelenggarakan 2 kali pertemuan mahasiswa Sukabumi. Belum ada NIM, belum bayar. LDT tahu, saya dipanggil. Mungkin ada pengaduan dan sebagainya. Dan itu jadi kita saya bilang, saya belum ada kuliah. Saya bilang, nggak ada kuliah, belum ada ini. Ini videonya, thread. Dan itu kalau ketahuan langsung UIA kena sanksi, tidak boleh. Mungkin sanksinya tidak dapat sertifikasi, dapat bantuan, bahkan sampai sanksi teguran sementara tidak menerima mahasiswa. Bayangkan pelanggaran itu. Jadi ketat sekarang era digital ya. Ini sharing pengalaman saja nih. Saya terus terang aja harus pemahaman seperti ini. Kira-kira dibilanginnya kan jarak jauh ini kan kayaknya mudah ya. Semua boleh akses ya. Enggak ternyata. Karena wilayah kita kan wilayah 3. Wilayah Sukabumi wilayah 4. Protes itu. Itu kan mahasiswa saya. Kenapa diambil oleh MTP yang wilayahnya Jakarta. Wilayah 3 itu Jakarta. Wilayah 4 Jawa Barat, Bandung segala macam ya. Jadi kalau di wilayah 4 misalnya boleh jarak menggunakan jarak jauh tapi harus unggul dulu. Klasternya unggul
Jadi nomor 1 kayak ITB, UI, UGM itu punya seluruh Indonesia, mahasiswa seluruh Indonesia boleh karena dia PTN dan sudah terakreditasi unggul, mandiri semuanya gitu. Jadi memang udah top lah. UIA belum seperti itu. Jadi hati-hati, terutama mengingatkan saya dan ini besok bahan presentasi ada keterbatasan penggunaan LMS untuk pembelajaran jarak jauh. UT boleh ada izinnya, UT boleh. Itu aja dari saya mengingatkan, coba dibaca lagi lebih dalam gitu ya. Jadi walaupun ada kemudahan teknologi pembelajaran jarak jauh, bukan berarti semua universitas boleh menggunakan aplikasi jarak jauh seperti ini. Ada pembatasan-pembatasan. Salah satunya itu. Jadi ini kan yang ditanya jadi keterbatasan eksternal ya, hambatan eksternal. Nggak boleh. Benar kan boleh aja. Boleh nggak saya komunikasi dengan mahasiswa Sukabumi? Boleh, nggak dilarang. Tapi ada aturan bahwa kalau menggunakan UT boleh. UT boleh. Ya, jadi hati-hati, itu salah satu contoh keterbatasan yang bisa dibahas nanti nggak tercantum mungkin di Google, nggak ada itu, tapi di peraturan menteri ada. Ya, di Mbak Google ditanyain boleh gitu ya, tapi ketentuannya seperti itu. Oke, terima kasih. Kita tutup sama-sama dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Mohon Ibu maaf. Lalu. Terima kasih. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Terima Prof. kasih, Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof.